siapa ya? Saya Amanda dari Amanda. Santo Gregorius Agung. Mantap. Yes. Ya, teman-teman, saya Amanda. Kita kedatangan Romo Uut. Ya. Lengkapnya Romo. Romo Karolus Putranto Dwi Hidayat. Ya, kita agak panjang. Dipanggilnya Romo Uut. Yes. Romo Uut, mengenai tadi ya, kita kan ada seminar alam gaib dari KKS nih. Wah, luar biasa. Menjawab kebutuhan umat. Betul. Nah, ini ada beberapa mungkin sedikit aja saya mau nanya. Bagaimana pandangan dari agama Katolik sendiri mengenai alam gaib ini? Ya. Ya, apakah kita percaya adanya alam gaib, ataukah kita hanya kita tahu itu ada, tapi tidak mengimani, atau bagaimana nih? Iya. Betul. Alam gaib dalam gereja Katolik itu dikaitkan sama kenyataan yang spiritual, sama kenyataan yang rohani, sama kenyataan yang melampaui kemampuan akal kita, kemampuan indrawi kita. Dan itu kan ada dalam syahadat yang panjang yang Konstantinopel, yang mempercayakan Allah, apa yang maha kuasa pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Maka ada alam yang nggak kelihatan nih. Serem ya, Mam? Iya, serem sih memang, tapi itu pun diciptakan Allah, maka ya ini bukan masalah kita percaya apa enggak, ada, dan itu masuk dalam rumusan iman kita. Walaupun kita tidak percaya pada alam gaib, kita hanya percaya pada alam tunggal, tapi itu pun ciptaan Allah. Maka kita mengakui itu ada, bahkan menghayati itu ada, walaupun tetap fokusnya pada iman kita itu pada Allah yang menciptakan alam gaib itu, yang menciptakan juga dunia yang tak kasat mata, yang tak kelihatan. Itu. Jadi intinya kita percaya, nggak percaya tapi memang ada gitu. Memang ada, tapi kita tidak mengimani. Iya, kita tidak mengimani itu, kita hanya beriman dan percaya pada alam itu. Nah, lebih kayak gitu ya. Yang kedua itu tadi lupa nih saya. Tadi pertanyaan saya apa lupa. Oh ya, nanti saya tinggal edit. Yes. Jadi yang kedua itu saya nih baru aja ikut SHDR nih. Wah, lagi rame-ramenya kita di sini. SHDR belum selesai kok. Belum, masih. EJ juga. Di sini lagi seru-serunya, terus nih alam gaib juga gitu. Dan ada lagi KKS juga nanti. Lagi rame nih. Lagi seru, iman kita sedang bertumbuh gitu. Jadi di SHDR ini saya ada dikatakan bahwa kita tuh nanti setelah pencurahan Roh Kudus, itu pada saat pencurahan Roh Kudus itu dikatakan pembicaranya itu Stanley itu kalau memang dia punya ilmu-ilmu gitu, misalnya ilmu harimau gitu, nanti dia gerakannya kayak harimau gitu, kalau ular kayak ular gitu. Nah itu artinya menolak Roh Kudus katanya. Yang saya tanyakan itu adalah bahwa nantinya itu ada kayak orang tuh bisa bahasa roh, terus bernubuat, vision, artinya mungkin dia begitu melihat orang ini, kok saya merasa orang ini nggak baik ya gitu, saya ngerasa orang ini gimana gitu, jadi dia bisa lihat, terus mungkin dia bisa orang ini kok ngomong ini gitu, kayak semacam indigo gitu, semacam ya. Bagaimana nih menanggapinya? Apakah itu memang seperti yang kita bicarakan hari ini, termasuk apa istilahnya ilmu yang seperti itu, atau memang ada yang seperti ini? Iya. Terima kasih. Kalau kita kembali ke Santo Paulus, terutama dalam suratnya kepada umat di Korintus, itu dia berbicara soal karunia, walaupun di Galatia dan di Efesus juga soal karunia. Yang bisa kita lihat dari Santo Paulus adalah karunia atau karisma. Pertama, itu wewenang Allah. Kita nggak bisa latihan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi itu adalah kehendak bebas Allah secara cuma-cuma. Itulah yang namanya karunia. Maka itu pemberian dari Allah cuma-cuma, gratis gitu ya, bukan karena usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan itu secara cuma-cuma kepada pribadi, kepada orang beriman. Satu tujuannya, membangun tubuh
mistik Yesus yaitu gereja. Maka tujuan utama karunia adalah membangun gereja. Maka sebagai contoh dalam surat kepada umat Korintus, Paulus mengatakan kalau ada orang menerima karunia bahasa, tapi tidak ada yang bisa menerjemahkan, maka itu juga tidak bermanfaat untuk pembangunan tubuh mistik. Orang nggak ada yang menerjemahkan kok, untuk apa gitu kan? Maka dia mengatakan kalau ada karunia seperti itu dan tidak ada yang bisa menerjemahkan, lakukanlah di kamar secara pribadi. Karena tidak ada yang menerjemahkan berarti juga tidak ada dampaknya untuk pembangunan tubuh mistik Kristus. Dengan kata lain, macam-macam karunia itu satu tujuannya kebaikan jemaat. Apapun itu yang bisa melihat, karunia menyembuhkan, satu untuk membangun jemaat. Maka kalau kita ada orang menerima karunia, patut direfleksikan. Ini apa ya sumbangsinya untuk jemaat? Maka tidak ada karunia kemudian untuk memuliakan diri sendiri. Seperti sudah saya katakan tadi, Paulus punya banyak karunia, tapi itu nggak dia tampilkan karena dia juga selektif. Ini membangun jemaat apa enggak? Itu. Maka satu yang dia berikan karunia satu, yaitu karunia kasih. Karunia kasih bisa mengampuni, itu yang dia mintakan. Maka Paulus itu walaupun punya banyak karunia, tapi dia tampil sebagai orang yang lemah, orang yang dalam kerendahan hati mewatakan Injil. Maka satu hal yang dia katakan, satu-satunya kemuliaan, satu-satunya upah bagiku adalah mewatakan Injil tanpa upah. Dan dia mengatakan, aku berbangga dalam itu. Maka macam-macam karunia akhirnya tujuannya satu, untuk membangun jemaat. Itu kan perbedaannya membangun jemaat. Selain itu mungkin yang terlihat secara real gitu, kita ngelihat oh ini kayaknya memang dari Katolik gitu. Atau ini emang dari yang tadi alam gaib. Nah, kita kan hanya lihat nih, misalnya ada orang bilang wah dia indigo gitu, atau dia nih bisa melihat gitu kan orang ini baik atau jahat, atau kurang lebih kira-kira yang terlihat itu bisa kita lihat nggak sih, atau gimana gitu Mbak? Yang terlihat. Iya. Kalau apa dari doanya kah atau dari apa gitu? Dari buahnya. Dari buah. Maka Galatia surat kepada Galatia kan ada buah-buah. Buah-buah roh adalah sukacita, kedamaian, keadilan, ya. Itu. Maka lihat dari buahnya. Ada orang punya karunia yang luar biasa. Seperti dalam seminar tadi saya mengatakan, bahkan roh jahat pun bisa menyembuhkan. Oh iya betul. Ya, kan? itu kayak semacam kita tuh ternyata kena jebakan yang iblis lah hitungannya ya. Iya, maka ketika Yesus diminta berikan kami tanda dari surga, Yesus tidak kasih tanda. Cuma aku udah menyembuhkan banyak hal, tapi kamu nggak percaya, aku nggak akan memberi tanda. Maka dilihat dari buahnya. Dan dalam gereja Katolik satu yang paling hebat, yang paling nyata adalah kehati-hatian. Jadi kalau kita punya banyak karunia tapi tidak ada hati-hati, itu mungkin dari Allah tapi tidak dipakai oleh Allah karena ada kesombongan. Luar biasa.